Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak sekalian? Baik. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Udah dengan sukarela datang ke sini, kemudian mengikuti kegiatan yang Ibu selenggarakan ini ya. Senang banget ya Ibu rasanya. Jadi kalian tidak perlu Ibu gebrak-gebrak gitu dengan kesadaran sendiri mau kesini. Apa kalian tahu kita akan menyelenggarakan kegiatan apa? Tidak tahu ya. Ya kita pada kesempatan kali ini akan melakukan kegiatan yang namanya BKP. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Katakan di sini yang mau berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa ya. Baik, setelah kita berdoa, ya mudah-mudahan setelah kita berdoa, kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Baik, seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal, bahwa kita ini akan melaksanakan kegiatan yang namanya BKP. Dan tadi juga Ibu sampaikan, apakah pernah melaksanakan BKP? Ternyata belum ya, semua belum pernah melaksanakan BKP. Apa itu BKP? Jadi BKP itu kegiatan pemberian informasi ya, terkait masalah-masalah baik yang sedang viral ataupun masalah-masalah dari kita gitu ya, yang anggota kelompok ini yang akan kita bahas di sini bersama-sama. Nah, kebetulan yang akan Ibu bahas kali ini tentang BKP terkait teknik sosioterapi. Jadi sosioterapi itu di antara kalian itu akan memerankan peran yang nanti akan Ibu sampaikan, perannya apa, skenario-nya seperti apa, ya. Jadi nanti kalian yang akan memerankan 5 mungkin ya, ini kan 10, sebagian yang akan memerankan dan sebagian lagi tugasnya adalah penonton. Bagaimana? Apa siang? Ya. Itu. Nah, tujuannya apa sih tujuannya dari diselenggarakannya BKP sesungguhnya? Tujuannya adalah supaya kita bisa paham, bisa tahu, oh ternyata ada masalah sosial gitu ya di lingkungan kita gitu. Masalah sosialnya ya sehari-hari yang mungkin bukan kita yang mengalami, tapi kita ada yang mengalami. Bagaimana sih kita posisi mereka ya, dan bagaimana cara kita mengatasi agar kita menghindari dan tidak seperti yang itu gitu, tidak mengalami kasus seperti itu gitu ya. Tentunya yang negatifnya ya yang kita hindari, tapi yang positifnya yang kita ambil. Di sini juga terdapat asas-asas yang akan kita laksanakan. Yang pertama ada asas kenormatifan. Itu apa itu asas kenormatifan? Jadi ketika nanti kalian mau mengemukakan pendapat, mau bertanya, sebelumnya kalian harus mengangkat tangan. Itu ya. Nah, yang kedua, ketika ada teman yang sedang menyampaikan pendapatnya atau bertanya, itu kita harus menghargai, kita harus mendengarkan sampai selesai. Jangan pernah memotong pembicaraan dari teman itu. Tuh ya. Kemudian asas kesukarelaan. Ini kalian udah termasuk asas kesukarelaan dengan datang ke sini ya. Dan nanti ketika kalian misalkan
mau mengungkapkan sesuatu atau bertanya itu pun dengan sukarela, jangan ada kamu nanya, nah, jangan begitu, tapi dengan saya memang mau gitu, dengan sukarela. Nah kemudian asas kerahasiaan. Jadi ibu minta ketika ada teman menyampaikan pendapat ataupun bertanya, itu jangan sampai dikeluarkan apa yang teman-teman kalian sampaikan, jangan sampai keluar gitu. Jangan sampai dijadikan bahan apalagi jadi bahan yang negatif ya. Ini banget sih gitu kan. Jangan sampai begitulah gitu ya. Jadi sudah cukup keep di sini saja. Dan juga ibu sebagai PK ya, pimpinan kelompok, dan Ananda semua sebagai AK atau anggota kelompok. Paham sampai di sana? Alhamdulillah ya, tidak perlu ibu jelaskan berkali-kali, kalian sudah paham. Dan untuk teknik sosiodrama ini, ibu sudah menyiapkan naskahnya ya. Jadi topiknya itu permasalahan yang terjadi di sekolah, ya, sekolah yang pernah terjadi. Tapi ibu nggak akan menyebutkan siapa-siapanya, tapi perannya di sini ada, siapa-siapanya nanti ibu sebutkan, gitu kan? Ibu minta 5 orang untuk memerankan ini tokoh ini. Kemudian topiknya ini terkait atau judulnya itu kurangnya kepedulian sosial. Jadi, kurang peduli gitu ya sama teman sendiri yang mendapatkan musibah. Ibu akan sampaikan skenario sosiodramanya ya dengan topik tersebut. Jadi ada satu orang itu, sebutlah namanya itu Ipon ya. Ipon ya, atau Claudia Ipon ya. Claudia itu dia kehilangan uang, itu uang dari hasil jualannya dia. Kemudian dia simpan di tas hasil jualannya, dia simpan di tas, kemudian dia pergi keluar kelas, tinggalkan kelas, dan tiba-tiba setelah kembali uangnya nggak ada. Itu permasalahannya awalnya. Kemudian Claudia ini ke perpus, sedih ceritanya. Nah, kemudian ada temannya yang menghampiri, temannya yang menghampiri. Kemudian di situ di perpus itu ternyata ada geng yang geng angkuh, geng angkuh gitu ya, geng sombong gitu, yang dengan ininya meremehkan, apa sih uang segitu gitu, timbang uang segitu aja gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah udah, singkat cerita, kemudian si Claudia sama temannya itu sedang ngobrol dengan kesedihannya, mengungkapkan kesedihannya. Datanglah yang 3 orang yang gengnya ini, geng angkuh, dengan sikapnya yang seolah-olah ya sok kaya gitu kan ya. Itu mendatangi ini Claudia yang sedang sedih. Ya terjadilah di situ saling beradu ya, adu argumen antara temannya Claudia, padahal Claudianya diem aja gitu ya, karena dia kan sosok yang seperti itu. Nah untuk endingnya ya, setelah misalkan sudah meluapkan rasa nyinyirnya gitu ya kepada Claudia, itu yang ketiga pergi, ya sudah itu berakhir. Ketika udah selesai, yang 5 ini kan sebagai pengamat, nanti mengamati sekalian, nanti kalian yang memberikan
masukan atau misalkan ya apa yang kalian amati keluarkanlah gitu ya seperti itu. Nah, baik, sampai di sini apakah sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Paham ya? Oke. Baik, ini kan kayak kelihatan agak kurang semangat. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking kita ini apa namanya? Permainan. Tapi sebelumnya ada rangkaian nama dulu ya. Kan ini masing-masing udah pada kenal atau belum? Udah ya. Nah, udah, oke. Masing-masing nanti sebutkan nama dan kado apa yang paling diinginkan. Nah, tujuannya apa? Nanti ketika siapa tahu loh di antara sekian ini nanti akan ada yang ingat. Atau siapa tahu, kok aku sayang banget ya sama dia. Oh iya, kado yang dia inginkan kan ini gitu. Siapa tahu kan ini. Atau kalau nggak diungkapin, aku mau ngasih kado sama dia gitu tanpa si pengetahuannya dia gitu kan. Bisa aja begitu kan ya. Jadi nanti kalian akan gini, ketika ada yang ngasih kado kalian, di antara 10 orang ini nih siapa gitu kan, hanya mereka yang tahu nih aku pengennya apa gitu ya. Nah, oke, dimulai dari kanan apa kiri nih? Kanan ya, Raka ya. Berarti dari Ibu dulu ya. Oke, nama lengkap, kemudian sebutkan kado yang paling saya inginkan adalah ini gitu ya. Oke, Ibu sebutkan nama Ibu Melani, kado yang paling Ibu sukai atau Ibu inginkan ya adalah ya emas. Emas gitu. Secara ibu-ibu gitu. Ibu nggak punya emas. Oke, lanjut Ratna. Nama saya Raka. Adiknya boleh dong. Jadi ada pilihan ya. Oke. Adik saya mau laptop sama satu lagi masuk PT. Semoga ada yang memberikan ya dan terlaksana. Silakan. Iya. Ya, laptop. Oke. Nama saya Nakia Bilkis. Kadonya ya untuk tahun ini pasti keterima KCN. Amin. Amin. Sehat walafiat. Itu aja. Biar ada yang diberikan. Siapa tahu kalian mau ngasih apa gitu. Ya, nggak tahu Bu. Benda apa yang paling kamu inginkan? Iya, paling alat-alat gambar. Ada ya, krayon. Ya, nama saya Salul Fikri. Kalau yang paling ingin saya mau ya biasanya kalau dihadiahin satu orang itu sebuah entah itu barang apapun itu yang dibuat dengan tangan dia sendiri. Buat kenal. Masalahnya kalau mereka laptop tuh kayak nggak mungkin. Kalau kita enggak. Saya unfan sih. Nanti kalau ada yang ngasih laptop berarti di antara 10 ini ya. Iya, silakan. Saya Raika Sabila. Untuk tahun ini sih cuma harapannya bisa ganti laptop. Sama. Berarti saling memberi ya nanti. Oke, silakan. Kita semua. Nama saya Devi Mariwan. Kado yang paling diinginin itu Mas PTN pastinya, terus sama kayak Hamas tadi, kayak handmade gitu. Cuman mungkin kayak ya kayak misalkan dapat bunga dari kertas atau apapun itu yang Aku bikin cincin deh. Tidak mau apa nanti aku bikinin. Oke, lanjut. Aku Faude Putri. Kado yang paling pengen aku dapetin apa ya? Di mana aku bingung. Di dalam hati apa pengen aku? Nggak ada. Keren. Tapi kebanyakan. Kayaknya iya deh. Paling pengen punya waktu buat lebih banyak buat papa mama gitu.
benda gitu. Ini material. Kalau dikasih apa aja sih? Nerima soalnya. Bener. Kan bisa nanti kan kalau spesifik nanti yang tahu aku Oh, iya. jadi 10 orang ini deh gitu. Boneka tapi kecil. Boneka Kecil. gampang boneka ya kan. Yang kecil lagi gitu. Masih boneka semua sebelum. Yang penting effort. Jadi kecil. Iya, kecil. Itu ya pas ulang tahunnya nanti. Besok Kan kenapa si boneka? Happy, silakan happy. Perkenalkan nama saya Dia Yunarayati. Kado yang saat ini saya inginkan itu satu brownies. Oh tidak, kamu pernah bilang gitu sama aku. Brownies, saya bulan besok brownies. Next. Terus kado yang paling dingin, of course banget masuk PTN. Kalau bisa kan aku mau beasiswa luar negeri itu terima. Amin. Kita nomor 1. Terus kalau misalnya untuk materinya aku pengen banget boneka rajutan gitu. Jadi siapa yang bisa ngerajut? Kalau banyak sama portofolio kayaknya belajar dulu ya punya. Ya. Oke, next. Kalau saya dari Pak Luciano, hadiah tahun ini Pak ya saya pengen ini cuman yang pertama pasti masuk universitas saya pengen, yang kedua yang pengen itu sih roti global. Iya, saya juga pengen yang mana aja bukannya global bikin. Ada di Marrakas ya? Siap. Tapi kalau jalan butuh effort juga, bukan niatan tuh. Oke. Ini malah dari Marrakas. Apa macet? Marrakas tuh macet. Yang di Marrakas bisa ya? Ya, Siapa ya? April. Masa nggak ada yang bisa ngasih itu roti global ya? Tahun bagus lebaran, mungkin masih full kalian. Masih ada nih. Masih. Jadi udah pada tahu ya, nih dari 10 orang ini masing-masing kadonya udah pada hafal ya, harus hafal ini pengen apa gitu. Jadi ketika nanti ulang tahun ataupun teman kalian ada yang misalkan dapat award apa gitu ya, itu kalian bisa memberikannya. Apa tadi laptop? Ya bisa kalian berikan laptop, misalkan laptop, habis baru doa semoga laptopnya bisa kembali, gitu ya kan? Aksesoris ya. Terus siapa tahu doa itu sakti loh ya kan? Apalagi dengan ketulusan hati. Oke, udah ini ya, udah agak refresh ya. Perlu ice breaking lagi nggak? Iya ya. Oke. Enggak. Sekarang Ibu akan mainkan satu game all about matematika. Enggak disuruh itu. Sekarang pegang tangan temannya masing-masing. Yang satu begini, ya. Yang satu begini. Paham kan? Paham nggak? Kamu tangan kamu. Ya ini. Oke, udah. Nah, ketika Ibu bilang misalkan, Ibu akan bercerita dulu. Kalau Ibu bilang matematika, yang satu digini, yang satu diangkat. Kalau Ibu nggak bilang matematika, yang satu digini, yang satu diangkat. Kalau kamu misalkan kejepit sama ini, berarti kamu kalah. Gitu. Jadi, ya. Gitu, jadi gini, misalkan matematika, pokoknya Ibu akan bercerita kalau pas kata matematika kalian angkat. Tapi ini begini, satu angkat, satu di gini, paham ya? Oke, mulai ya. Soal cerita. All about matematika, oke. Hari ini Ibu, hari ini saya itu ke sekolah.
sebenarnya males banget ya. Karena sebentar lagi pas jam pertama memulai pelajaran bahasa Sunda, kedua bahasa Indonesia, dan ketiga matematika. Tadi siapa yang Ini Roy udah siap banget. siapa dia? Udah siap banget Bu. Berarti ini kan butuh apa, konsentrasi ya kan? Nih, jadi pikiran nih, konsentrasi di pikiran dan Terus ini sampai ya kapan? kan? Oke, mulai lagi. Oke. Nah, setelah jam ketiga matematika, yang konsentrasi ya. Siapa tadi yang konsentrasi? Oke. Nah, pelajaran matematika ini Nah, atur posisinya. kan supaya kalian selalu on gitu dalam pelajaran matematika ini. Ini salah tempat. Harus dijelasin apa itu. Ya sih. Gurunya itu sangat menyenangkan, tapi saya kok nggak bisa serap ya dengan pelajaran matematika. Oke. Nah, oke, satu lagi. Padahal pelajaran bahasa Sunda ya. Ada pelajaran bahasa Sunda yang tidak saya sukai karena tidak sama dengan bahasa saya. Itu matematika. Masih Itu dapat mulai. Ini kok nggak ada apa sama? Kenapa? Ada agama izin sama gurunya dulu. Oh iya, boleh. Susah ya. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya, udah fresh ya. Oke. Nah, baik. Tadi karena udah fresh, jadi gimana untuk itu kan tadi udah Ibu sampaikan ya. Apa perlu latihan dulu atau langsung aja tag karena kalian udah merasa nanti Ibu ini ya apa namanya? Ibu kasih naskahnya. Apakah mau langsung di tag atau mau latihan dulu? Latihan dulu ya. Oke. Ibu akan membiarkan kalian latihan dulu. Apa namanya? Nanti ketika kalian sudah selesai latihannya, kalian boleh panggil Ibu ya. Baik. Baiklah, tadi kan udah pada ini ya latihan ya. Berarti udah ready semua ya. Oke. Udah mendalami karakter masing-masing ya. Ya. Oke. Bagaimana mau dimulai sekarang membuat itunya apa sosiodramanya? Boleh? Sekarang ya. Oke. Baik. Setelah ini kita akan memulai tag untuk ini buat apa namanya adegan yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian yang 5 orang nanti mengamati ya. Baik. Ayo kita mulai. Dek, uang mama hilang. Uang hasil usaha aku sama mama hilang. Tadi kan aku simpan uangnya itu di dompet, tapi pas aku cari udah nggak ada, udah hilang. Coba kamu ingat-ingat yang di mana? Nggak ada, aku taruh di dompet. Beneran taruh di dompet? Iya, gimana dong? Uangnya berapa? Ada 200.000. 200? Iya. It's okay. Ntar kita cari bareng-bareng ya. Berisik banget. Mau ngapain sama kita? Apanya sih? Masalah buat hilang. Berisik banget sih. Kenapa?
hilang 200.000. Ya elah. Emang dikira 200.000 itu sedikit? Ya dikit lah, palingan Tahu, itu. 200 sedikit. 200.000 dikit. Ini tuh jualan dia sama mamahnya ya. Terus 200.000 itu sedikit. Ya elah, palingan dia caper doang. Paling cuma nyembunyi di tas. Nyelip kali nyelip di tasnya. Udah nggak usah dipikirin lagi, udah itu juga salah aku, udah nggak apa-apa. Tahu kesalahan sendiri, tapi ya kayak jangan bikin heboh sekolah lah. Ujung-ujungnya bisa heboh sekolah, nanti jadi rumor apa kan bisa bahaya. Mau terkenal lo. Kurang terkenal kah? Mau caper? Uang aja masih dari orang tua. Makanya hati-hati kalau yang begitu yang bener. Tahu 200.000. Apaan? Dijajalin kan. Udah deh, pergi aja deh. Ganggu tau gak? Jadi udah diajak kantin. Di sepupunya. Sama-sama pergi dulu. Nggak penting kayak gitu. Nanti kita cari ya. Nggak usah dipikirin tadi, oke? Baik, sudah melaksanakan ini apa namanya syuting ya. Kalian udah apa namanya yang tadi Ibu sampaikan skenario-nya bagaimana? Yang tadi apa memerankan tokoh-tokohnya masing-masing seperti Claudia ya. Putri yang memerankan Claudia ya. Iya. Tadi yang sedih-sedihan ya. Kemudian Devina ya yang memerankan temannya Claudia, kemudian dia yang sebagai ketua geng apa? Geng sombong. Oh Ipon, oh iya Ipon yang ketua geng ya, oh Ipon, anggota geng. Iya dan Artiana yang ininya ya, backingnya ya, bodyguardnya. Oke. Bagaimana nih Ibu bertanya dulu tentunya sama pengamatnya ya. Di sini juri. Oke, siapa yang akan memberikan pendapatnya terkait dengan kelima kalian yang memerankan peran-peran masing-masing? Siapa yang akan berpendapat terlebih dahulu? Mulai. Ya, nama saya Ahmad Salwa Fikri. Tadi di sini pas melihat peran si Putra sebagai Aviana dan dia sebagai Ayu sebagai bodyguard dari salah satu ketua geng Ivon, menurut saya dari permasalahan ketika acting yaitu si bodyguard berdua ini kurang adanya kedekatan kepada si bos, kepada si pemimpin ini. Jadi seolah-olah Ivon ini dia penggeraknya tapi tidak ada kedekatan sama sekali di antara keduanya. Menurut saya kurang di situ. Oke, berarti dari semuanya keren. Menurut saya sih ya itu kan kritik membangun ya. Bagus juga. Oke, yang lain? Oke. Saya Raika Nisa. Mungkin saya sedikit doang tentang waktunya. Tadi mungkin mereka juga latihan sekali take doang ya, Bu? Iya. Sebelum mereka take video yang sebenarnya, dan pas di take video sebenarnya itu masih ada sedikit ya, ada yang masih kurang lah gitu ya. Dari segi waktu ya, tapi overall bagus ya. Oke, terima kasih Kak Sabila. Ada lagi? Ya, Raka. Saya Raka Artana. Di sini saya cuma mau nambahin kalau misalkan tadi kan pas proses syuting kebanyakan itu dialognya agak ada jeda-jedanya gitu. Jadi waktunya jadi makin panjang. Saya sih berkata ya, terima kasih. Masalah waktu juga ya. Jadi biar tidak ada waktu yang terbuang gitu ya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Mungkin dari saya. Dan sih untuk pemeran utamanya
Penjualannya bagus, terus temannya juga keren-keren. Mungkin di bagian yang nyamperin ya 3 orang ini kurang apa ya, komunikasinya kurang communication, jadi ada berkali-kali ya. Keseluruhan bagus ya. Itu tergantung. Perlu pendalaman lagi ya. Oke, ada lagi? Dunia? Ini saya apabila dari efek ini itu lalu bercanda ketawa. Ya, padahal dia itu ya. Tapi bagus. Ya, boleh. Jadi ini mungkin lebih ke masalah internal ya. Jadi ketika kita melihat suatu permasalahan sosial kayak tadi, itu bagaimana cara kita sebagai penengah untuk mensolusikan masalah itu untuk diselesaikan, apakah secara normal atau memberikan perasaan teman kita, itu baik buruknya permasalahannya penyelesaiannya itu gimana? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita bukan hanya melihat cuman dari satu sisi aja, yaitu dari sisi actingnya aja ya. Tapi yang paling penting itu adalah sisi permasalahannya. Itu yang mungkin lebih ini ya, sebenarnya lebih bagus untuk dibahas ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita posisi kita tuh sebagai yang tadi diperankan oleh masing-masing. Nah, itu di situ kan ada seseorang yang sedih, yang butuh rasa empati dari temennya, tapi malahan yang dia dapatkan itu justru seperti menyepelekan gitu ya, kayak kok tidak memahami gitu bagaimana kondisi saya yang lagi sakit hati, yang bingung, sedih gitu, memikirkan bagaimana ini saya harus mempertanggungjawabkan terhadap orang tua uang yang saya bawa gitu kan. Tapi di sisi lain sedihnya itu dengan perlakuan temannya yang benar-benar memojokkannya gitu. Nah, di situ kita harus merasakan bagaimana kita kalau di posisi Claudia, kita kehilangan uang, kemudian kita malah diperlakukan seperti itu, nggak dipercaya kalau dia kehilangan uang, kemudian dianggap sepele, uang segitu aja kok sedih gitu kan. Jadi hancurlah hatinya gitu. Nah di situ kita harus iba ya, harus belajar iba, kita harus bisa memposisikan diri. Jadi kita kalau melihat seseorang itu, misalkan dia punya kasus, kita jangan main ini aja, main ngejudge. Kamu mah orangnya seperti ini gitu kan, misalnya kamu nakal gitu. Tapi bagaimana kita posisikan, kenapa dia bisa nakal? Kenapa? Terus misalkan dia nakal tuh karena di rumahnya kurang perhatian, di sini dia butuh perhatian, itu penyebab dia nakal. Kita harus memposisikan, seandainya aku di posisinya dia, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Itu kan, itu di situ rasa sosial yang harus kita terapkan terhadap diri kita. Kita harus iba, kita harus berempati terhadap orang, teman kita apalagi satu kelas mendapat musibah, bukannya kita ejek, bukannya kita istilahnya sudutkan, tapi kita coba kita tanya dan kita dalam hati, kalau saya jadi dia, ketika kita udah seperti itu, kita nggak bakalan ngejek orang, ya kan? Betul nggak? Kalau kita memposisikan sebagai orang itu, kita nggak bakalan ngejek orang. Gitu. Nah, kalau misalkan yang bersikap sombong itu berarti dia merasa punya segalanya, ya kan? Merasa punya segalanya dong, lebih dari orang itu. Gue gitu loh, punya duit banyak gitu kan. Orang juga bisa gue suap buat jadi temenan gue, misalkan gitu kan.
Tapi kan nggak bisa seperti itu. Tetap rasa sosial kita terhadap teman, lingkungan, keluarga itu kita harus mempunyai. Kita harus memiliki rasa sosial, kalau bisa yang tinggi, setinggi-tingginya. Seperti itu. Yaitu yang menjadikan kita akan selalu berempati terhadap orang lain. Seperti itu ya. Jadi permasalahan yang tadi kita ya kita bahas itu ya penyelesaiannya ya seperti itu. Jadi kita harus menerapkan dalam diri kita bagaimana seandainya saya menjadi dia. Gitu. Kalau kita bisa merasakan, kita tidak akan mungkin akan menyakiti. Ya, bagaimana? Ada yang mau berpendapat lagi? Mungkin ada yang mau menambahkan? Berarti mungkin jika kita ingin mengikuti seseorang, berarti kita harus menempatkan diri kita seseorang tersebut. Betul, iya. Kalau kita ingin misalkan memahami orang itu, kita harus ini dulu, bagaimana nih ketika saya menjadi dia, gitu. Perankan saja kita itu menjadi dia. Yang tadi Ibu contohkan, ketika dia misalkan nakal, pasti ada sebab, itu ada akibat. Ya kan? Ketika kita nggak diperhatiin sama keluarga, otomatis kita nyari luapan, nyari pelampiasan itu pasti di sekolah, ya. Kalau anak sekolah, ya kan. Kalau yang sudah kerja pasti di tempat kerja, marah-marah gitu ya. Tapi kalau yang siswa itu pastinya di sekolah, akan kena imbasnya itu. Kalau dilarang ya dia akan semakin sengaja, dianggap nakal ya akan semakin nakal gitu. Ketika kita menghadapi teman seperti itu, seperti itu. Kan ya kita mendekatinya gitu kan, ibarat terhadap dia, harus memahami apa yang dirasakan kita. Seperti itu. Ada lagi yang mau berpendapat? Cukup ya. Jadi bagaimana yang tadi memerankan? Apakah ada masih terbawa emosinya? Aku lebih ini sih, kayak kenapa aku bisa merasa aku sangat mendalami itu, karena aku pun pernah punya permasalahan yang seperti itu. Kayak aku juga tahu, tapi konteksnya bukan hilang, cuman ya kurang lebih halnya sama tentang ekonomi juga. Dan itu emang gak enak rasanya, dan ketika aku tahu ada orang yang kayak gitu juga, aku jadi ngerti perasaan dia, jadi aku bisa menenangkan dia itu yang cerita. Jadi ada ininya ya, tadi ikut sedih juga sebenarnya. Iya. Kalau walaupun kita misalnya tidak mengalami langsung, tapi setidaknya ada sedikit yang kemiripan gitu ya. Jadi ternyata seperti ini ya di posisinya gitu kan, seperti itu. Iya. Jadi ketika kita bagus juga kan istilahnya memerankan peran orang lain kan, yang memang notabene kita tuh berbeda gitu kan, kita bisa merasakan. Gimana ini yang geng sombong ini gimana? Apakah sudah sesuai sama gimana? Silakan yang santai aja. Kayak dalam adegan ini saya rasain kayak juga ngejudge ke mereka, tapi juga kayak pasti ada sedikit rasa juga kayak mungkin gimana ya rasanya ngejudge pas dalam keadaan kita lagi down gitu, kayak langsung rasanya gitu sih. Iya. Jadi terbawa ini juga ya, suasana haru ya. Jadi lebih ke menimbulkan rasa empati ya, ya kan? Oh, ternyata pasti nih jadi orang saya aja yang istilahnya nggak pernah pengen gitu, nggak enak gitu. Apalagi posisi sebagai yang
ini yang di apa namanya di jazz ya. Oke. Jadi kalian udah sama-sama merasakan ya. Ibu yakin semuanya bisa merasakan apa yang dialami oleh Claudia ya, bisa merasakan bagaimana kondisinya apa namanya tidak enak, sangat tidak enak ya. Oke, baik, karena semuanya sudah pada paham gitu ya dengan apa yang kita laksanakan ya sosial drama ini. Seru nggak? Seru. Oke. Terima kasih ya buat yang tim pengamat sama tim yang artis dan aktornya ya. Oke. Baik, terima kasih banyak ya anak-anak sekalian sudah melaksanakan apa namanya BKP teknik sosiodrama ini ya. Semoga apa-apa yang telah kalian lakukan gitu ya ada manfaatnya buat kalian gitu ya. Intinya kita melaksanakan ini memang ada sesuatu yang bisa kita ambil walaupun sedikit, ada ilmu yang bisa kita manfaatkan atau ada ilmu yang bisa kita terapkan gitu ya walaupun sedikit. Itu yang Ibu harapkan ya dari kalian. Nah mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Nanti ketika ada misalkan pembahasan lanjutan atau misalkan kalian merasa ini kayaknya harus ada pembahasan lanjutan nih, ada yang belum selesai, saya masih ada yang sesuatu yang pengen saya ungkapkan, bisa kita lakukan kembali kegiatan BKP ini gitu ya. Nanti kita jadwalkan kembali kapan-kapannya kita akan melakukan BKP ini. Baik, akhir kata terima kasih banyak atas kesukarelaannya kalian untuk hadir di sini ya. Ya, semoga berkah buat kalian semua.